Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الباب التاسع والثلاثون في منع النياحة على الميت. Halaman 58 di bawah. Halaman 58 di bawah. Di pinggir. Al-babu tasi'u wa thalathun, bab yang ke-39. Fi man'in niyahati, pada mencegahnya atau dilarangnya niyahah. Niyahah itu mengeluh-ngeluh, garis miring ma'amuk-amuk, alal mayiti, karena ketiadaan sabar atas meninggalnya seseorang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, an-niyahatu, bermula mengeluh-ngeluh, ma'amuk-amuk, apalagi tuh berrabit baju, baru runggut rambut, mencakar-cakar muha, menghampas-hampas piring, mengguyang-guyang rumah. Itu niyahah naranya. Amalun, adalah satu perbuatan min a'malil jahiliyah, yang termasuk perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Bilanya meninggal orang yang disayanginya tadi itu bisa bergulung-gulung di padang pasir, bisa mengamuk-amuk, bisa hendak bertajun, bahkan hendak yang bergantung di pohon lumbok ada juga. Nah, itu termasuk gawian-gawian orang jahiliyah yang kada paham, atau bahasa anunya itu kada sabar. Orang kada sabar terbit dari atau asalnya adalah nya kada paham atas perbuatan Allah, lalu nya kada kawa menghadapi dengan sabar. Wa qala alaihi salatu wassalam, man fa'alan niyahata, barang siapa memperbuat niyahah tadi yang tadi, kada sabar tadi. Bisa kada sabar itu caranya macam-macam, bisa mengamuk-amuk, memukul-mukul muha, meranggut-ranggut baju, merunggut-runggut rambut, merabit-rabit baju, menghampas-hampas ke piring. Nah, itu maksud niyahah itu. Karena maka orang tersebut aduan, menjadi musuh lillahi, bagi Allah. Nah, kenapa dipadahkan musuh bagi Allah? Karena inya kada ridho atas keputusan Allah tadi. Bahkan bukan hanya menjadi musuh Allah, tetapi wal malaikati, dan juga para malaikatnya Allah, wan nasi ajma'in, dan juga menjadi musuh bagi wali-walinya Allah. Kada sabar aja kita. Jadi amun kita di zaman ini ada menggawi nang niyahah itu berarti termasuk kategorinya minal jahiliyah aja kita, termasuk orang-orang yang tabawa tradisi jahiliyah bahari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, taji'un naihatu, taji'un naihatu, datang nanti orang yang ma'amuk-amuk tadi, yang kada sabar dapat musibah itu, yaumul kiamah, pada hari kiamat nanti, tanbahu itu manggung-gunggung, menyalak-nyalaknya kita, karena behil kalbi, seperti manggung-gunggungnya anjing. Nah, jadi kita di hari kiamat yang termasuk yang menumburi manusia di hari kiamat ya orang itu. Ya kan ada di hari kiamat tuh yang terganggu orang lain gara-gara bau busuknya. Ada juga terganggu orang lain gara-gara suaranya menggonggong-gonggong kayak anjing. Nah, ini orangnya yang naihah nih.
yang kada sabar ini dapat musibah. Biasanya bisa kematian anak kah, nah, kalau bahampas-hampas, maamuk-amuk, kada kawa disusabari. Ada juga yang berdiam, kematian anak, kada berbunyi-bunyi lalu, sakalnya tertawa, hehehe ya. Nah, berarti ini stres aja kita. Nah, jadi macam-macam, ada yang mamuk-amuk, bahampas macam-macam, ada juga yang berdiam, sekali bersuara, pengantinan enggak aja. Orang memandi mayatnya pengantinan enggak aja. Nah, ini. Nah, ini tuh kada sabar aja kita. Jadi kena di hari kiamat orang yang kada sabar ini, yang bersuara, yang mamuk-amuk ini, makanya menyalak-nyalak atau menggonggong-gonggong nang kaya gonggongan anjing. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, taji'un naihatu, datang nanti orang yang kada sabar ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sa'an itu artinya rambutnya tadi kusut, ada yang cuget, ada yang tapulilit, rambut kusut tuh bang. Coba lihat kayak misalnya orang mamuk-amuk tuh kan rambutnya kusut ya, kalau sebabnya merugut-rugut lawan rambut. Jadi dalam keadaan rambut kusutnya kena datang di hari kiamat, bang, artinya dibangkit dari kuburnya itu. Nah, tak kumpulan orang ini rambutnya kusut, imban itu pulang ghafra'a, dalam keadaan penuh debu badannya. Nah, gara-gara lagi di dunia bergulung-gulung, lalu kena di akhirat penuh debu, rambutnya kusut. Wa 'alaiha, dan orang tersebut berpakaian, itu juga 'alaiha, orang tersebut berpakaian, ha itu kembali kepada naihah tadi. Jilbabun, jilbab tuh lain kayak jilbab kita, pemahaman kita di Indonesia ini kan jilbab tuh mudah kayak kita loh jilbab. Kalau jilbab di sini baju dastar. Nah, mudah kayak itu tuh, mudah kayak baju dastar. Yang baju dastar tuh dipakai oleh orang tersebut, tetapi terbuat minarin, dari api. Nah, artinya hibak seawakannya tadi baju api, model kayak unang kebakaran itu. Nah itu. Wa tada'u, dan orang tersebut tada'u, ini bisa laki-laki bisa perempuan lah. Nah, cuma di sini diperumpamakan seperti perempuan karena kebanyakannya perempuan, kebanyakannya yang kada sabar itu. Nah, cuma bisa juga laki-laki. Wa tada'u, dan si orang yang melakukan niyah tadi meletakkan yadaha, akan tangannya, ala rasiha, di atas kepalanya. Nah, wa taqulu, dan ia berucap wa wailah, bahasa Arab, bahasa orang sana. Kalau bahasa kitanya cilaka aku, mampus aku. Nah, bahasanya kayak itu. Atau bahasa orang Jawanya apa, kebedebah, keparat, jangan gitu modelnya itu. Nah, cilaka aku, tambuk benar, bungul benar aku, maka menujukannya ke aku itu. Nah sambil tangan di atas kepala sini. Nah, orangnya tadi pulang rambut kusut, berdebu-debu, sambil kuriak-kuriak, cilaka aku. Nah, itu kayak itu. Ini gambaran waktu hidupnya di dunia tadi kayak itu. Sedangkan awaknya tadi penuh dengan api karena pakaiannya tadi pakaian api. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la'ana, no fi'il madi itu, la'anallahu, melaknat oleh Allah. Nah, Allah melaknat an-naihata, oleh akan orang yang kada sabar tadi. Naihata kada sabar atas musibah lah. Wal mustami'ata, dan orang yang mustami'ah. Mustami'ah ini umpat juga, model kayak meratap-ratapi, sama dengan yang kada sabar tadi. Inya ketujuh mau umpati, cakai ada orang tuh kada sabar, ini umpat juga berduka di situ. Nah, harusnya kita menyabari, sabar aja, celah. Nah, anak pian tuh kini misalnya. Nah, ada nih kada melihat orang berduka, umpat juga inya berdekat juga. Nah, kita lalu aja sama.
Nah, berarti mustamiatan itu darahnya. Nah, jadi dilaknat orang yang berduka dan orang yang mendukung akan berduka tadi, mustami'ah darahnya. Wal haliqata, dan orang yang merunggut-runggut. Nah, merunggut-runggut rambut, haliqah itu merunggut-runggut rambut atau mencabut-cabut rambut. Nah, ini kan kalau kita melihat tuh muannas di situ berarti kebanyakannya perempuan. Wal khariqata, dan merabit-rabit baju. Nah, baju dirabit-rabitnya. Kelihatan ini nen merabit baju ya kalau. Wasyaqata, dan merabit-rabit kantung baju. Nah, sakatu kantungnya dirabit, bajunya kada cuma kantungnya dirabit. Wasalighata, dan mencakar-cakar muha. Nah, melukai muha aja kita. Salighah itu mencakar-cakar muha, kukunya panjang bang. Nah, lalu dicakarakan ya kamu muha sambil amuk-amuk. Wal washibat, apa tuh? Wal washimata wal mustaushimata. Nah, wasimatan ini orang yang mencium si mayit dalam keadaan sambil menangis-nangis, meratap-ratap. Nah, benarnya tuh sambil mencium, oh gitu. Nah, misalnya nih anakah atau laki kah meninggal, yang bini misalnya sambil mencium yang laki ini nih, tapi ciumannya ini lain ciuman yang kada sabar itu. Nah, sambil meratap-ratap, sambil oh kayak apa aku tinggal segala macam, jangan itu sambil mencium-cium. Nah, itu tak salah. Nah, kita mau mencium yang dalam keadaan sadar aja kada apa-apa. Ini ada mencium yang kada akun dilapas tuh, nah berikit menciumnya sambil mamuk. Nah, ini nih termasuk wal mustausimah nih, minta cium sama junang kayak itu. Maksudnya minta cium karena inya merasanya berduka. Lalu bila ada orang datang, anunya, kisahkannya, gini, lu anuan apa baragapan gitu, nah lawan sesama inya juan tuh, nah supaya artinya sama-sama merasakan kesedihan. Nah, karena bila tamu pun datang, ya aku datang pulang kayak itu pulang. Nah, yang menunjukkan perbuatan tersebut kadar sabar lawan takdir Tuhan. Nah, itu harusnya kita tuh tenang aja, harusnya. Boleh aja kita tuh mencium atau menangis tuh boleh aja sebenarnya juga. Cuma jangan menangis nih model kayak ada sadar nih tuh. Nah termasuk niyah tuh. Ada yang sampai siup, termasuk niyah juga. Ada yang histeris, bah tak lihat, boom jerabah ya lah. Nah, ada juga kayak itu. Nah, itu termasuk niyah juga. Wasalta'a. Nah, dan orang tadi berteriak-teriak, salta itu berteriak-teriak. Wasalta'a, berkuriak-kuriak, halulung. Kematian bini misalnya. Aduh, rugi aku aja, maka jujuran 500 juta aja. Misal kuriak-kuriak misalnya. Nah, kada sabar. Maka bininya putri Indonesia nih misalnya, hanya kawin pulang. Maka baru malam pertama haid bininya, mahadang seminggu, pas malam pertama pas datang haid, semingguan prai istirahat ya, kalau maka belum apa-apa lagi, sekalinya pas hari ini sampai haid meninggal yang bini pulang. Nah, lalu lain stres no kuriak setengah miliar aja habis duit ujar yang laki ini. Nah, imbang tuh sekalinya stres. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara kada sabar juga kayak itu. Wal marta'a. Nah, marta'a ini naranya ma'amuk-amuk. Nah, kalau salta'a itu bakuriak-kuriak, kalau marta'an ini mengamuk-amuk, mengguyang-guyang rumah, mengguyang-guyang pohon, naik-naik ke atas pohon, guring di atas dahan misal nih. Nah, ini bisa kayak itu pian kayak mamuk tuh, aku guring di rumah aja, guring di atas dahan pohon aja. Nah, ada juga kayak itu. Nah, itu kelakuan orang yang kada sabar. Nah, amuk-amuk. Jadi ada melihat memang sulit pangan inilah. Apabila kita kada mempersiapkan diri untuk bersabar menghadapi yang cagar kita hadapi, bisa terjadi ini terjadi bagi siapa saja ini bisa terjadi kalau inya kada mempersiapkan dirinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, man naha, barang siapa naha tadi ya niyah tadi. Niyah, barang siapa mengeluh-ngeluh, ma'amuk-amuk, berabit, bahancur,
Indal musibati, ketika dapat musibah. Kutiba ismuhu, maka ditulis namanya itu fi diwanil munafiqin, di pembukuan orang-orang munafik. Nah, jadi sudah dapat musibah, sekalinya kita pulang ditulis Tuhan termasuk orang yang munafik. Gara-gara kada sabar. Jadi sabar itu sebenarnya hukumnya wajib. Nah, cuma kita tuh kadang-kala kada menyadari bahwa itu wajib, lalu kada mempersiapkan sabar. Ibarat hujan tuh sudah basah, hanya berpikir mencari payung. Nah, harusnya kita belum hujan kita sudah berisi payung. Belum datang musibah kita sudah berisi sabar. Itu harusnya. Jadi ketika ada musibah kada apa-apa, sebab sabarnya sudah ada berdahulu aja kita. Nah itu, makanya sabar itu termasuk kewajiban hati, bukan hanya ketika ada musibah sabar itu ada. Belum ada musibah sudah ada sabar, nah itu peraturannya sebenarnya. Man naha indal musibah kutiba ismuhu fi diwanil munafiqin. Tadilah wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, sautani, ada dua suara mal'unani, yang dua suara tersebut dilaknat keduanya oleh Allah. Fid dunya wal akhirati, dilaknat di dunia dan dilaknat di akhirat. Dua suara itu nah, dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat, dilaknat nih amun kada bertaubat lah. Pertama, mizmarun inda ni'matin. Suara musik ketika dapat nikmat. Nah, berhiburan beremian gara-gara dapat nikmat, itu dicela suara itu. Dapat nikmat, beremian, bermusik-musikan, dapat nikmat. Itu suara musiknya tadi itu, kalau di sini mizmar ini perwakilannya aja, Bang. Itulah qul juz'i wa iradatul kulli. Nah, yang disambat saluting, tapi maksudnya ya sabadataan. Mizmar ini artinya seruling Bang asalnya. Nah, bah dapat nikmat lalu ayam ambil ke suling. Beremian. Nah, di antara suling salah satunya aja, maksudnya bedangdutan kah misalnya mendapat nikmat, atau baurukisan kah misalnya, atau barokan kah misalnya mendapat nikmat. Nah, bahasa kitanya pesta aja kita. Nah, kumpul laki-laki bebinian situ pesta gara-gara dapat nikmat, merayakan apa misalnya, lalu beremian. Nah, ini termasuk suara yang dilaknat oleh Allah, suara itu. Yang kedua, waronatan. Nah, waronatan nunnya bertasydid, waronatan inda musibatin, dan suara meratap-ratap ketika dapat musibah. Nah, jadi biasanya lah bila orang tuh dapat nikmat pina berkelebihan bakal liwatan aja kita, biasanya bila dapat musibah tuh ya kayak itu juga hasilnya. Dapat nikmat beromian barukisan, dapat musibah ya meratap-ratap tuh. Nah, kada bisa menyenyadangi aja kita. Nah, dua suara tersebut dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Padahal mau kita dapat nikmat ninto kan ada syukur babnya ya kalau. Nah, berterima kasih lawan Allah, gembira dengan Allah, dibawa segan beribadah. Nah, itu aja caranya boleh dapat nikmat. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi kita bersabda, man kharaqa, barang siapa marubik, mencarik, kharaqa itu mencarik atau marubik atau marabit. Nah, gitu tuh, rabit, carik, rubik, kurang lebih aja. Biadihi, dengan tangannya, jaiban akan saku bajunya. Nah, dirabitnya kantung ini tok, gara-gara inya kasesarikan atau kada sabar atau terlalu sedih, au khadasya, atau inya mencakar-cakar khaddan, pipinya. Nah, karena kukunya panjang yang gurai-gurai itu. Au darabahu, atau memukul-mukul pipi. Nah, kada sabar Bang pukul-pukulnya pipi. Au naha indal musibati, atau mengeluh-ngeluh bakuriak-kuriak indal musibati, ketika dapat musibah. Karena maka adalah orang tersebut, ini laki-laki bini-bini lah, asian lillahi, bermaksiat terhadap Allah.
wali rasulihi, dan bermaksiat terhadap rasulnya. Nah maka niyahah nintu atau ma'amuk-amuk atau kada apa tadi merabit-rabit merunggut-runggut itu tuh ketika dapat musibah itu, nah itu kelakuannya itu termasuk minal kabair, dosa besar. Jadi kada kawal kecuali ditaubati itu. Mun kada ditaubati ada tuntutannya kena di akhirat. Kada hilang hanya di bawah wudu tuh kada hilang dosanya. Di bawah bersedekah kada hilang dosanya melainkan dengan bertaubat. Jadi dosa besar cara menghilangkannya bertaubat. Sedangkan dosa kecil di bawah wudu bisa hilang. Nah, ini termasuk dosa besar. Karena urusannya adalah kada terima dengan takdir Tuhan. Nah, dosa besar ini. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, la yahillu lil mar'ati, kada halal bagi seorang perempuan. Arti kada halal ini kada boleh, jangan sekali-kali bagi seorang perempuan antat raha, bahwa dia mencabut-cabut merunggut-runggut sya'ra ra'siha, akan rambut kepalanya. Nah, biasanya kayak itu pengrajin belinya yang rambut-rambut. Pas saya rambut kepala yang dirunggut, rambut yang di bawah kan handap pada ngali merunggut. Yang batas saya itu dirunggut. Indal musibati, ketika dapat musibah. Nah, jaka kada bagus benar ya Nabi, kada halal. Artinya tuh haram maksudnya. Bila seorang perempuan merunggut-runggut rambutnya ketika dapat musibah. Fa'in tarahat bang sya'ara rasiha, sekalinya si perempuan tadi merunggut-runggut lawan rambut kepalanya, tetap dikarasinya kada sabar bang, kataballahu laha, maka Allah tulis bagi setiap laha, bagi untuk perempuan tadi, bikulli sya'ratin, dengan setiap satu helai rambutnya, hayatan, ditulis menjadi satu, dijadikan satu ular kena. Ditulis dulu berapa ya gugur rambutnya tadi karena runggut. Bila 10 helai, maka ditulis Tuhan karena 10 helai itu cagar jadi ular. Nah, bilanya 100 helai yang gugur. Nah, 100 ular ala a'daiha, yang dipersiapkan oleh Allah karena di hari kiamat. Ala a'daiha, ala itu litahlik untuk mencelakai anggota tubuhnya atau mematuk-matuk anggota tubuhnya kena yaumal kiamat, di hari kiamat. Jadi bakumpulan di padang mahsyar orang tadi ini katipakan ular di awaknya tadi, mengikuti seapa rambut yang gugur tercabut, itu jumlah ularnya. Nah, sekalinya banyak benar kada hitungan. Sebabnya kenapa? Kada berunggut, betatak lunggunting langsung. Tak. Oh banyak ularnya. Betatak lunggunting. Wakanat, dan orang tersebut tergolong, yang perempuan ini tergolong mimman, termasuk orang yang asallaha, yang bermaksiat kepada Allah. Nah, artinya kada kawa diampuni melainkan dulu bertaubat minta ampun. Wala'anahallahu, dan malaknat akan perempuan tersebut oleh Allah. Wal malaikatu, dan juga malaknat kepadanya oleh malaikat. Wal ambiya'u, dan juga malaknat akannya oleh para nabi. Wan nasu ajma'un, dan seluruh manusia penumpat malaknat juga lawan inya. Nah, ini akibat tadi kada sabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami yang taat, bukan termasuk umatku yang taat ya Nabi. Nah, yang taat yaitu man latama, orang yang menampar-nampar. Nah, ini kalau ini biasanya laki-laki. Sebab kan menampar-nampar. Khududa, akan kedua pipinya. Oh, dapat musibah tampar-tampar pipinya. Wasyaqal juyuba, bahkannya meracik-racik kantung bajunya. Wada'a, dan mengeluh-ngeluh da'an ini bisa inya bakuriak-kuriak. Nah, ada keluhannya tadi bisa juga yang kada bakuriak, cuma mengeluh-ngeluh. Bid'awal jahiliyah, dengan keluhan-keluhan orang-orang jahiliyah. Mah cilakanya aku jinya, tambuk bener aku ini aja. Nah, kayak itu modelnya mengeluh-ngeluh nang kayak itu termasuk keluhan orang-orang jahiliyah. Nah, jadi ini dosa besar lah. Kenapa sampai terjadi niyahah ini? Arti niyahah tadi yang macam-macam gaya tadi itu terjadi ketika dapat musibah.
Nah jawabannya memang kada sabar. Nah, kenapa kada sabar? Sebab orang tadi memang kada pernah mempersiapkan sabar di dirinya. Ketika waktu lapang tuh dia kada pernah memahami sabar. Kada pernah mengaji ilmu sabar aja kita. Amun mendengar sabar itu tuh raja kayak mendengar. Bersabarlah aja. Bahkan ia dulu menyabari orang juga. Nyawa bersabar aja lah aja. Nyaman ya, nyamber dia lah. Bah paksa orang lalu sekalinya merunggut-runggut ke baju. Nah, berarti sabar ini adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Amun kita kada paham ilmu sabar, kada kawa kita mengerjakan sabar. Walaupun narannya Muhammad Sabar. Nah, seorang Muhammad Sabar, bini Siti Sabariyah. Nah, anak Abdul Syukur. Yang seikungnya Ta'ading Muhammad Ridho. Naranhan luar biasa loh kok. Kumpulan berataan sudah. Pakaian dulu bahari anunya apa nih? Pakaian naran luar biasa pakaian. Tawakaltu ala Allah naran kai. Luar biasa loh kok. Artinya naran-naran itu luar biasa tapi mun kada menuntut ilmu tetap aja jahil. Tetap aja jahil. Nah, jadi ilmu sabar nih tuh dipelajari. Pertama adalah ini ringkas saja lah. Di bab tasawuf nih. Cuma kita ambil keringkasan supaya kita sedikit memahami atau mengulangi makna sabar. Jadi kita biasakan dulu dalam sehari-hari ini mulai bangun guring sampai guring setiap yang terjadi lawan kita. Ini belum lagi datang musibah nih. Kita sudah memasang-masang perangkat sabar di hati. Kita yakini dulu seluruh apapun yang datang menimpa kita itu seluruhnya dari Allah. Mulai bangun guring sampai guring minallah. Bahasa ringkasnya minallah. Nah, kawa berduduk minallah. Kawa berdiri minallah, kawa berjalan minallah. Sekalinya terduduk minallah juga. Sekalinya tajungkang minallah juga. Nah biasakan nang itu minallah. Satu dulu. Artinya bukan dari kemampuan kita, tapi kita ditolongi oleh Allah. Mulai dari berduduk, berdiri, berjalan, balangkah, bukah. Nah minallah pasang. Satu. Nah keyakinan yang pertama nih tuh. Keyakinan yang kedua, setiap yang dari Allah pasti baik. Nah, apapun yang kita terima dari Allah pasti baik. Nah, ini keyakinan yang kedua nih. Jadi kita biasakan dari hal yang paling halus. Oh, baik. Nah, maka bila sudah kita terbiasa memandang bahwa perbuatan Allah itu baik, dari mulai belum dapat musibah sudah nangkai itu, ketika dapat musibah tak nyaman sedikit karena hal-hal yang halus-halus, perkara yang biasa-biasa sudah kita pandang nang kayak itu, lalu ada sudah persiapan hati. Nah ketika mendapat yang debau aja maksudnya musibah apakah langsung itu karena kebiasaan bang sudah pasti ada kebaikannya aja, otomatis jadinya spontanitas karena sudah itu gawian kita hari-hari. Dari Allah pasti baik, dari Allah pasti baik, dari Allah pasti baik. Bapak dapat musibah gadal dari Allah pasti baik. Nah, langsung kayak itu. Jadi sabar itu memang sudah ada. Apabila kita memandang bahwa sesuatu itu bukan dari Allah, karenanya terhijab, menganggap ini dari makhluk, karena bisa kita timbul menyalahkan. Karena hati ini sudah menyalahkan makhluk, datang di mana sabar. Nah, bila sudah kita menyalahkan makhluk, timbul kena pemahaman atau keyakinan etikat yang salah bahwa ini kada baik. Nah, nini kada baik. Bang kayak apa aja sama aja. Nah, bilanya anggap makhluk ini salah, berarti lo kada baik kayak itu. Kalau sulit kita bersabar karena salah bang sudah aja kita. Nah, jadi pertama dulu minallah khair, minallah khair. Nah, memasang itu membiasakan. Jadi karena sudah tak biasa, hari-hari dilihat minallah khair. Merasa manis waktu minum minallah khair. Merasa pahit minum obat minallah khair. Nah, dari Allah baik, ketika dapat yang gana dari Allah baik. Itu kan usah kita pikirkan lagi spontannya. Nah, wiritan nang kaya kita tak biasa bebacaan sudah muntungnya berjalan seorang pian. Nah, bahasa pidah hari-hari tak biasa sudah menunjak. Nah, belapas tangan mungkin.
asal hati-hati jangan tak kait suruban aja. Jadi itu dibiasakan. Nah, itu naranya cara memasang atau mempersiapkan sabar secara umum. Nah, tapi pun kita hendak Allah yang mengatur hidup kita dalam posisi dalam keadaan yang selalu terbaik di setiap keadaan hidup kita. Nah, itu kadang melainkan kita berisi tawakal lawan Tuhan. Man tawakal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa menyerahkan hidupnya, pekerjaannya, urusan hidup dan matinya dan seluruh apapun kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah kena memberikan atau mengatur orang tadi dengan pengaturan yang terbaik di setiap keadaan hidup yang dilaluinya. Nah ini hebat lagi nih di atas dari itu. Yang tadi kan kita seorang mudah kayak mujahadah membiasakan tunjak. Secara hakikat Allah cuma menolongi lah. Cuma kita nih bersyariat. Nah tunjak akhirnya lihai. Nah, pasang bawa taruh payung pak hujan langsung buka. Nah ada yang kada hujan sudah berpayung berdahulu. Nah pas hujan orang bukahan mencari payungnya santai aja. Nah ada juga kayak itu kayak tadi caranya. Nah ada yang hebat lagi. Man tawakal 'alallah fahuwa hasbuh. Kayak apa caranya? 3 ini nah. Mun kada kau menggawi dihafal barang dulu. Bila kita menggawi yang 3 ini masuk kategori man tawakal 'alallah, maka hasilnya fahuwa hasbuh. Allah kena yang mengatur inya di posisi terbaik di setiap keadaan hidup yang dijalaninya. Nah datang musibah ada masalah karena inya sudah dibentuk Tuhan dalam keadaan yang terbaik. Sabar tuh diandaki Tuhan di hatinya. Allah yang mandak. Dapat nikmat diandaki Tuhan di hatinya syukur. Allah mengatur hidupnya. Nah, iban itu pulang dapat misalnya dalam keadaan bermaksiat, diatur Tuhan pulang timbul di hati tadi diberi hidayah oleh Allah untuk bertaubat dengan segera. Tuhan juga membaringin tuh. Kenapa bisa kayak itu aja? Inya pang tadi basarah lawan Allah. Nah, ada kalanya inya pulang waktu beribadah diatur pulang hatinya oleh Tuhan dengan pengaturan yang khusus. Diatur Tuhan, diwawahkan hijab. Lalu waktu beribadahnya melihat kebaikan Tuhan. Ini kada bisa nih inayah Allah nih. Datang dari mana inayah Allah nih? Karena inya tawakal Allah sudah. Nah, kayak apa supaya yang kayak itu? 3 yang harus kita kerjakan. Pertama, bertaubat pagi, sore, siang, malam. Nah, bertaubat itu jangan menghadang kita menggawi maksiat. Bertaubat itu dijadikan wiritan. Nah, tapi hati kita harus ada penyesalan terhadap, sebab kita nih bermaksiat itu memang pasti bermaksiat terus. Walaupun level maksiatnya berbeda-beda. Kita kada ingat lawan Tuhan aja sudah dosa sebenarnya. Nah, kita hati mengeluh aja, kenapa kayak ini harusnya kayak itu, sudah dosa sebenarnya. Jadi bukan hanya dosa untuk perkara-perkara yang nampak di mata, yang di hati itu pun banyak dosa sabak. Jadi kadang-kala kita melapas taubat tuh kadang-kala hari-hari melihat orang, kenapa itu aja. Bersangka sudah kada bagus lawan orang, itu sudah dosa juga. Jadi kita ini sulit menghindari dosa. Tetapi kita minta lawan Allah selalu diberi taubat, selalu diberi hati yang gak tuju bertaubat. Nah, maka rukun pertama supaya kita masuk kategori tawakal Allah tadi, selalu bertaubat pagi dan sore, siang dan malam, apalagi sesudah 5 waktu. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Li di situ maksudnya ya Allah ulun minta ampun. Li atas keakuan ulun ini nah. Kita berduduk, berjalan, berdiri, rasa kita yang kawa itu dosa sudah sebenarnya. Nah, kada ingat anugerah Allah, dosa. Nah, pertama bertaubat dulu. Jadi orang bertaubat ini dapat perhatian Allah yang khusus, satu dulu. Yang kedua, bujurakan niat di dalam hidup. Hidup itu macam-macam gawian tuh, ada beramal, ada berusaha ya, kalau makan, guring dan lain sebagainya. Bujurakan niat. Niat kita napa wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, kada 2, kada 3. Napa niat kita semata-mata yang dalam hidup ini yang dicari, yang dihadang-hadang, yang ditunggu, yang dituju hanya keridhaan Allah.
kadada yang lain dari itu. Kenapa beribadah? Mengharap ridhamu. Kenapa berusaha berdagang? Mengharap ridhamu. Kenapa makan, kenapa minum? Mengharap ridhamu. Itu aja, kadada yang lain dari itu. Nah, amun kita beribadah masih maunting, malirik yang sebelah kanan sebelah kiri, masih lasyad, masih belum bujur-bujur wahdahu la syarikalah. Yang kanan yang kiri kada dilirik, tapi yang dilirik adalah hanya menuntut ridhamu, atau bahasa yang kita pahamnya lillahi ta'ala. Nah, memahami lillahi ta'ala ini kada mudah lah, kada mudah. Itu hasil belajar sifat 20 dulu. Sebab ciri orang yang berisi lillahi ta'ala di hatinya, cirinya inya sudah berisi yaqdah, kesadaran di hati. Apa itu kesadaran di hati? Inya menyadari bahwa seluruh yang dilihat, yang didengar, yang dirasanya, semuanya itu adalah kebaikan Allah. Nah, itu yaqdah narannya. Nya sadar sudah wahidina, apapun yang inya lihat bertaan kebaikan Allah, yang inya dengar kebaikan Allah, yang inya rasakan manis pahit seluruhnya kebaikan Allah. Nah, ini ciri orang berisi di hatinya lillahi ta'ala. Nah, ini bapacul bapasangan, bacangkol, pacul cangkol lo. Nah, bapacul bapasangan lillahi ta'ala lah. Jadi menyambat lillahi ta'ala itu mudah ilmunya yang ngalih memahamin ini. Nah, jadi orang yang lillahi ta'ala dalam berusaha, inya kada melirik ke kanan ke kiri, kada mengharap sukses di usahanya, mengharap sugih kadanya berusaha tuh. Nah, mengharap bangkrut pang begini aja benar. Sugih aja kada diuntingnya waktunya berusaha. Jadinya kada ada Islam hadangi sugih itu waktu berusaha, padahal usahanya kancang nih, bermodal banyak. Ya kalau betul pulang berjualannya di simpang 10 pulang. Nah, imban itu pelayanannya bagus, kebersihannya bagus. Punya setiap orang lalu dikurihinginya supaya orang itu bertukar di tempatnya. Imbah itu pulang kadada orang tekurihing juga. Nah, sakit anunya tuh nah. Luar biasa benar loh ini. Tapi di hatinya dibuka lillahi ta'ala. Oh, kadada diunting apa-apa melainkan semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, berdagang ini memang Allah yang menyuruh. Makanya karena Allah yang menyuruh, bukan nafsu yang menyuruh, inya kawa membatasi, mengatur waktu. Menuntut ilmu lancar, menggawi yang wajib sempurna, yang sunnah walaupun semampunya ada, wisi wiritan kada tertinggal. Kenapa? Karena bukan nafsu yang menyuruh inya berdagang ini, tapi Allah. Nah, kawa inya mengatur waktu. Nah, dibuka di hatinya lillahi ta'ala. Jadi dalam berdagang tuh himong terus. Nah, santai aja himong. Kada napa? Kada yang maungut tuh nah. Menghadangi kapan babila jangan kalau kada menghadangi sebab napa? Yang dihadanginya tuh sudahnya terima. Apa itu? Ridha Allah inya terima. Bukti Allah ridha, inya ridha dengan Allah. Nah, sudahnya terima jadi santai aja lagi. Nah, orang kayak ini. Nah, 1, 2 sudah. Jadi pertama tadi taubat pagi dan sore, siang dan malam sesudah 5 waktu bertaubat lawan Tuhan. Yang kedua membujurahkan niat di dalam hidup. Napa garang hidup kita niatnya napa? Hendak sugih kah dalam hidup nih? Kada. Hendak apa? Semata-mata mengharap keridhaan Allah. Nah, bila kawa niat itu ada di hati nang kaya itu dan taubatnya ninto, yang ketiga memaksimalkan syariat. Nah, syariat dimaksimalkan. Nah, syariat yang pertama adalah menuntut ilmu. Itu syariat pertama yang fardu ain. Nah, yang kedua berniat mengamalkan ilmu dulu bagi mitan. Nah, apabila yang tiga ninto ada di diri kita, maka bujurlah sudah kita bertawakal lawan Allah. Maka model kayak ninto proposal atau surat lawan Allah Ta'ala, kita melengkapi berkas lawan Allah Ta'ala. Sudah ada berkas lengkap, Allah terima. Jar Allah nyawa berkas lengkap sudah. Sekarang aku yang mengatur nyawa. Nah, lalu kita hidup dalam keadaan tadbirnya Allah, pengaturan Allah Ta'ala. Nah, siang dan malam orang tadi selalu dibukakan Allah Ta'ala hijab tunggul dikitan. Tergantung kekuatan niatnya. Makin niatnya kuat istiqamah, makin wah-wah hijab nih tuh.
Maka orang nang kaya ini nya berucap dalam setiap keadaan kullu fi'lik jamil jinya. Setiap perbuatanmu wahai Allah ilok. Kenapa bisa nang kaya itu? Inya terbuka hijab. Nah inilah yang disebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Walaupun dapat musibah, memang inya kadang-kalanya bisa juga menangis, tapi menangis itu menangis sayang, menangis rahmat. Kada yang menangis sambil mencium-cium berikit, no. Kada kayak itu, kada. Nabi menangis juga waktu ada kematian, menangis juga Nabi. Cuma kada model kayak mahamuk-hamuk ditanya oleh sahabat, kenapa menangis Nabi? Maka kada boleh menangis. Jadi Nabi yang kada boleh itu menangis sama mahamuk-amuk. Yang kada itu, ini menangis tangisan rahmat. Kada apa-apa nang kayak itu. Tangisan air mata kasih sayang. Nah, nang kayak itu. Jadi sabar itu ada ilmunya, ada alatnya, ada perlengkapannya, itu yang kita sediakan. Bila sudah kita sediakan, tabiasa hari-hari cakai berpayung tadi, maka ketika dapat musibah mudah kita menghadapinya. Nah, tapi mungkin kita lagi dalam keadaan kayak ini, nah kada tahu-tahu dengan julak sabar. Kita sabar-sabar. Kita sabar-sabar, pokoknya sabar terserah nyawa sabar aja. Aku juga nyawa juga, artinya kadang mau menuntut ilmu sabar nih nah. Sifat 20 kadang mau belajar, tasawuf kadang mau belajar. Dapat musibah wajar, ini ada beisi niyah nih. Ada niyah di dirinya wajar. Memang ini kada paham makna sabar. Nah, dikira sabar tuh ucapan nyawa bersabar aja lah, aku sabar aja mulai aja. Nah, kada sabar itu benernya dibisai. Nyawa sabar aja lah, aku udah sabar mulai aja. Hah, bemamai sih Din. Sabar tuh lain kata-kata. Lain kata-kata, sabar mulai aja bemamai. Nah, ini tuh. Mudah-mudahan kita diberi Allah sabar ya kalau. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم